إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini di Jumat pertengahan bulan Syawal, insyaallah kita kembali sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah kita di siang hari ini senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita untuk selalu istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada kesempatan yang singkat ini, terlebih khatib berwasiat khusus buat pribadi umum, buat jemaah sekalian, mari sama-sama senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah perkataan dari para ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya La'atif Al-Ma'arif. Kaidah ini pun ditulis oleh para ulama-ulama yang lain. Beliau mengatakan, inna man sawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyiati sayyiata ba'daha. Bahwa sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan keburukan adalah balasan keburukan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimati Allah. Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap amalan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, ketika kita diikuti, diiringi dengan amal-amal baik berikutnya, misalkan seperti Ramadan. Di bulan Ramadan kita diajarkan bagaimana kita membaca Quran, bagaimana kita bertilawah dan lain sebagainya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pasca Ramadan, ketika amal-amal tadi berlanjut untuk kita kerjakan, ini menjadi salah satu indikator diterimanya amal ibadah kita. Namun sebaliknya, ketika kita sudah beramal penuh, lantas setelah pasca Ramadan kita kembali kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, bahkan kita mengerjakan perbuatan maksiat, ini menandakan bahwa amal kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat kaidah seperti tadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus bisa mengambil satu pelajaran daripada Ramadan, di mana Ramadan mengajarkan kita tentang hal-hal yang baik. Ramadan mengajarkan bagaimana kita beramal yang baik. Ramadan mengajarkan kita agar keluar Ramadan, pasca Ramadan, seharusnya amal kita lebih baik lagi. Oleh karena itu, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya kembali ingin membahas tentang menyampaikan tanda-tanda diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama jemaah dirahmati Allah, salah satu tanda yang diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengintrospeksi amal kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau salah satunya mentafsir ayat tadi, menerjemahkan ayat tadi, membawakan sebuah bahasa atau pepatah daripada sahabat. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti Allah yang menghisab. Ini menjadi tanda diterimanya amal ibadah kita manakala kualitas keimanan kita pasca Ramadan ada peningkatan. Yang kedua jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kedua diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu ingat umur. Kenapa dengan umur kita? Di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abi Barzah Al-Aslami, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu. Tidak akan beranjak atau bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah sehingga ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa umurnya selama di dunia. Kalau kita umur hari ini mungkin udah 40, 50, 70, bahkan 80, harus menjadi sebuah renungan untuk kita. Sudah digunakan untuk apa saja selama Allah memberikan umur kepada kita selama ini. Ini menjadi satu tanda diterimanya amal ibadah kita, yaitu introspeksi selalu dengan umur yang Allah berikan untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda ketiga, salah satu di antara diterimanya amal ibadah Allah Subhanahu wa taala yaitu sering melakukan taubat atau selalu beristighfar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Ramadan mengajarkan kita, apatah lagi di akhir-akhir Ramadan, Rasulullah mengajarkan bagaimana kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini menunjukkan bahwa kita diamalkan, diajarkan Rasulullah untuk sesering mungkin melakukan taubat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri yang ketiga, tanda ketiga diterimanya amal ibadah kita. Kemudian yang terakhir jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala adalah meningkatnya jiwa atau sifat kesabaran. Sifat sabar dalam diri kita. Ramadan mengajarkan kita sabar dalam menahan godaan. Ramadan mengajarkan kita sabar dalam menghadapi cobaan. Dan hari ini pun kembali Allah Subhanahu wa taala kita saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin, khususnya mungkin kita di Indonesia dengan wabah yang hari ini belum juga tuntas. Ini menjadi satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana kesabaran kita. Untuk menguji sejauh mana keikhlasan kita tentang apa yang sudah Allah turunkan wabah hari ini. Apakah kita akan semakin dekat dengan Allah ketika ujian datang? Ataukah sebaliknya kita justru malah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah yang kedua ini mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita baik itu Ramadan maupun pasca Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk segera mengangkat wabah ini agar kembali kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Kita berdoa mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa Allah jaga kesehatan untuk sama-sama bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هويدنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر أقيموا الصلاة